Hai Sobat Tanda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film aksi pasukan khas laut Malaysia yang berjudul Pascal. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini bercerita tentang misi operasi merebut kembali kapal MV Laurel dari perampok Somalia di Teluk Eden yang dilakukan oleh pasukan khusus Angkatan Laut Malaysia yang disebut dengan Pascal. Disutradarai oleh Adrianti, film ini diproduksi Asia Tropical Film yang tayang perdana di bioskop Malaysia pada 27 September 2018 dan diganjar dengan rating 6,8 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Namun sebelum kita lanjut, dukung selalu channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Pascal. Don't worry, we are Royal Mission Navy. We are here to save you guys. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan tentang Tentara Laut Diraja Malaysia atau disingkat TLDM. Pasukan ini resmi dibentuk pada 1 Oktober 1982 yang bertugas untuk menjalankan misi-misi khas yang berkaitan dengan keselamatan negara, sekaligus menyaut seruan dunia untuk memerangi ancaman keganasan maritim. Pada tanggal 21 Agustus 2008, TLDM mengirim 2 kapal perangnya ke Teluk Eden untuk melaksanakan Operasi Fajar, yakni operasi militer untuk mengawal aset-aset negara yang melintas di perairan Teluk Eden, yang diketahui merupakan perairan yang rawan akan aksi pembajakan. This is your captain, relieving Lauret 11 out of escort, back to Oman, and then home. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Letnan Komander Arman Rahmat yang sedang berbincang santai bersama timnya dari unit operasi khusus elit Angkatan Laut Malaysia, Pascal. Di tempat terpisah di kegelapan malam di Teluk Eden, Kapten kapal tangki minyak Laurel 11 menghubungi Angkatan Laut Malaysia, memberi informasi bahwa kapal mereka kedatangan tamu tak diundang. Terlihat para pembajak mendekati kapal mereka. Komander Maznan yang berada di kapal perang Bunga Mas 5 menerima laporan tersebut dan langsung melaporkannya ke pusat komando. Di pusat komando di Malaysia, Panglima langsung memerintahkan kapal Bunga Mas 5 untuk memberikan bantuan perlindungan dan memerintahkan agar kapal Lauren mematikan semua cahaya lampu kapal dan segera berlindung di tempat perlindungan. Unit operasi khusus elit Angkatan Laut Malaysia yang dikenal dengan Pascal dikerahkan untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Sebelum melaksanakan tugas operasi, tim Pascal kemudian berkumpul dan berdoa bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Operasi pun dimulai. Dengan dukungan udara dari helikopter tempur Super Lynx, tim Pascal yang dipimpin oleh Komandan Arman pun bergerak untuk menyelamatkan kapal Lauren. Upaya Komandan Maznan untuk bernegosiasi dengan para pemberontak pun gagal. Para perompak hanya menginginkan uang tebusan sebesar 20 juta dolar. Dan jika permintaan mereka tidak dipenuhi, maka semua kru kapal akan mereka bunuh. Mendengar hal itu, Komandan Maznan langsung memerintahkan tim Super Lynx untuk menembak mati para pembajak. Mengetahui rekannya terbunuh dan kapal mereka telah pergi, para perompak yang berada di kapal Lauren pun terus bergerak untuk mencari kru kapal yang bisa mereka jadikan sandera untuk meminta uang tebusan. Tim Pascal yang berhasil menaiki kapal langsung bergerak dan membagi tim. Dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki dan karena mereka terlatih, mereka pun beraksi.
will kill him! I will kill! Are your crew safe? Yes, we are okay. Tim Pascal akhirnya berhasil menyelamatkan semua kru kapal Lawrence 11 dari tangan pembajak. Sini kemudian berlanjut di mana Arman sudah mempersiapkan surat permohonan mutasinya dan permintaan berhenti dari keanggotaan tim Pascal. Namun tampaknya dia kembali mempertimbangkan permohonannya. Lalu rekannya memanggilnya untuk pulang. Tim Pascal yang telah lepas tugas berlabuh di pangkalan TLDM yang berada di lumut kota pesisir di Malaysia. Di sana rekannya dijemput dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Dan hanya Arman yang tidak dijemput oleh keluarganya. Arman yang tiba di kediamannya menemukan ibunya dalam keadaan pingsan karena sakit. Ibunya sudah lansia, kini tinggal sebatang kara di rumahnya. Rupanya hal inilah yang menjadi pertimbangan Arman untuk berhenti dari keanggotaan tim Pascal. Ibunya tidak menyukai pekerjaan Arman sekarang, karena diketahui ayahnya yang juga seorang mantan TLDM meninggal dalam tugas. Di tengah dilema, Arman kembali mengingat masa lalunya, yang tengah menjalani pendidikan militer lanjutan untuk menjadi pasukan Pascal pada tahun 2009 silam. Siang dan malam mental dan fisik mereka dilatih. Dibentuk untuk menjadi prajurit yang tangguh, tidak mudah menyerah dan mampu bertahan hidup dalam cuaca maupun di medan yang ekstrim. Akibat dari kerasnya latihan tersebut, terlihat beberapa dari mereka tidak mampu bertahan dan memilih untuk menyerah. Headshot! Udah, Yan! Mereka yang berhasil menjalani masa pendidikan kemudian dilantik menjadi anggota Pascal dengan mengenakan baret berwarna ungu. Arman menerima anugerah penghargaan sebagai peserta didik terbaik. Namun tampaknya Jeb tidak menyukai prestasi Arman. Komandan Maznan kemudian memberitahu Arman dan Joshua bahwa mereka berdua beserta Jeb terpilih untuk ikut berlatih bersama tim SEAL Amerika. Keesokan harinya Arman menemani Joshua dan Lily untuk membeli cincin pernikahan mereka. Duit aku tak cukup lah. Karena berapa sekarang? Sampai 300. Pinjam dulu. Bawa sedikit lah. 好看吗？那我要这个了。 Singkat cerita, 2 tahun kemudian pada tahun 2011, mereka bertiga ikut bergabung dalam operasi penjaga perdamaian di Angola. Di perjalanan, Joshua memperlihatkan foto putranya kepada rekannya. Lalu tidak lama kemudian, truk yang berada di depan mereka diserang oleh para pemberontak bersenjata. Mereka yang menyaksikan insiden itu pun keluar dari kendaraan mereka untuk memberikan pertolongan. Para pemberontak yang melihat mereka pun langsung beranjak pergi. Salah satu dari mereka kemudian menghubungi markas untuk mengirimkan bantuan medis. Para pemberontak yang melihat Arman dan Joshua tidak memiliki senjata, kemudian langsung menyerang mereka.
Di markas TLDM, Jeb yang terluka diberhentikan secara tidak hormat setelah diketahui dia menembak mati pemberontak yang sudah menyerahkan diri. Arman kemudian bersama Komandan Masnan menemui Lily, istri Joshua, untuk menyampaikan kabar duka yang menimpa Joshua. Setelah mengingat kejadian masa lalunya, Arman kemudian langsung mengirim surat permohonan mutasinya via email. Keesokan harinya, Arman bersama dengan ibunya mengunjungi Lily. Diketahui pasca gugurnya Joshua, Arman dan ibunya terus merawat dan memperhatikan Lily dan putranya seperti keluarga sendiri. 2-3 hari lagi Osho balik. Di markas TLDM, Komandan Masnan yang telah menerima permohonan mutasi Arman menyetujui permohonannya, dan dia akan dimutasi menjadi jurulatih di kapal perang Malaysia di KD Panglima Hitam. Namun Komandan Masnan memiliki permintaan terakhir sebagai kado perpisahan. Mereka menerima misi operasi pengintaian di kota Kinabalu. Kinabalu merupakan ibu kota negara bagian Sabah di Malaysia. Tim Paskal kemudian berkumpul dan menerima arahan dari Komandan Masnan. Mereka ditugaskan untuk mengintai seseorang bernama Rusdi Parjo, yang diketahui merupakan seorang pemimpin perompak yang pernah terlibat dalam pembajakan kapal tanker MT Orkim Harmony 3 tahun lalu dan berhasil meloloskan diri dari operasi militer saat itu. Berdasarkan informasi intelijen, Rudy akan melakukan pertemuan bisnis dengan rekan bisnisnya di tengah-tengah pasar Filipina di Kinabalu. Paham? Paham, Tuan. Operasi pun dimulai. Tim Paskal yang berada di pasar Filipina menyamar sebagai masyarakat biasa yang berkunjung di pasar Filipina. Lalu tidak lama kemudian terlihat target mereka memasuki pasar Filipina. Satu anggota tim kemudian menempelkan alat pelacak mini di mobil Rudy. Sementara tim Paskal lainnya terus membuntuti Rudy dan pengawalnya. Namun penyamaran mereka diketahui oleh Rudy dan pengawalnya. Arman yang terus membuntuti Rudy tiba di sebuah kedai minum. Di sana Arman dikagetkan dengan kemunculan Jeb yang datang dan bergabung bersama Rudy. Arman kemudian beranjak pergi dan meminta timnya untuk membatalkan misi. Korang dah cuti kan? Bahaya tuan, Lanu dapat ex Paskal macam dia. Tapi buat masa ni, dia bukan masalah korang. Di malam berikutnya, Arman yang berkunjung ke rumah Lily bertemu dengan Jeb di sana. Jeb mengunjungi Lily sebagai peringatan buat Arman agar menjauh dari bisnisnya. Jeb memberitahu Arman pekerjaannya saat ini membuatnya kaya, memiliki mobil mewah dan juga banyak uang. Dengan tenang, Arman yang melihat kemewahan mobil Jeb menaruh handphonenya di dalam mobil. Jeb lalu mengajak Arman untuk ikut bergabung bersamanya, namun Arman menolaknya. Jangan sampai aku terbunuh kau pula. Arman lalu menelpon Komandan Masnan, memintanya untuk melacak jejak Jeb dengan menggunakan sinyal dari handphonenya yang telah dia simpan di mobil Jeb. Arman kemudian bergerak mengikuti Jeb sesuai petunjuk rute sinyal dari handphonenya. Namun Jeb yang merupakan mantan pasukan Paskal tentu saja mengetahui hal ini. Arman yang berhenti di tempat di mana handphone itu berada menemukan handphonenya telah dipasangi mini bom berdaya ledak ringan. Di rumahnya, Arman menerima email dari Komandan Masnan yang memberinya rekaman video dari CCTV. Isi rekaman CCTV terlihat mobil Jeb berhenti di kompleks pergudangan. Dan di kaca mobil Jeb, Arman melihat logo perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi milik perusahaan tempat di mana Lily bekerja. Sehingga Arman meyakini kalau Jeb dan Rudy akan membajak anjungan minyak tersebut. Security please. Nombor plate SD 5588. Korang ada security breach sekarang ni. Lockdown port tu jangan bagi siapa-siapa pun keluar begitu hantar. Faham? Rudy dan Jeb bersama komplotannya memasuki pelabuhan
dengan menyamar sebagai petugas keamanan dan keselamatan kerja di anjungan minyak tersebut. Arman kemudian melaporkan hal ini kepada Komandan Masnan, yang kemudian memberitahu otoritas pelabuhan setempat untuk melockdown pelabuhan, mengirimkan foto Rudy serta komplotannya dan memerintahkan pihak keamanan pelabuhan untuk menangkap mereka. Pihak keamanan yang melockdown pelabuhan berhasil mengamankan anak buah Rudy. Namun Jeb dan Rudy beserta beberapa anak buahnya diketahui berhasil lolos sebelum lockdown dilakukan. Mereka yang telah berhasil masuk di anjungan minyak kemudian mempersenjatai diri mereka dan langsung bergerak melancarkan aksinya. Arman kemudian menghubungi Lily. Namun tidak lama kemudian Jeb dan pasukannya memasuki ruang di mana para pegawai berkumpul. Jeb yang melihat Lily menangkapnya dan memintanya mengeluarkan handphonenya yang masih tersambung dengan Arman. Jeb lalu memberitahu Arman tujuan mereka. Mereka menginginkan uang sebanyak 100 juta ringgit Malaysia besok pagi yang harus ditransfer ke rekening bank luar negeri mereka. Dan apabila keinginan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan membunuh para sandera. Rekan tim Arman yang sedang mengambil cuti kemudian dipanggil berkumpul untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Di tempat terpisah di anjungan minyak terlihat para pasukan bantuan Rudy datang dengan membawa persenjataan lengkap. Operasi pun dimulai. Dengan menggunakan pesawat angkut militer, mereka diterbangkan di siang hari ke titik pertemuan di perairan Malaysia. Mereka lalu dijemput oleh kapal selam Malaysia kelas Scorpion KD Tunku Abdul Rahman dan standby di sana menunggu perintah selanjutnya dari Panglima. Tim TLDM tambahan juga dikerahkan sebagai cadangan yang standby di atas kapal perang Malaysia KD Selangor. Di tempat terpisah, Panglima TLDM yang sedang bersama Perdana Menteri bersikeras tidak akan memenuhi keinginan para pembajak. Panglima meminta izin kepada Menteri untuk melaksanakan operasi penyerbuan, dan Perdana Menteri pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan izin bertindak, Arman dan timnya pun langsung bergerak ke target sasaran dengan membagi tim. Arman dan dua rekannya menyusup masuk anjungan minyak melalui lubang palka yang berada di bawah laut. Sementara 3 rekan lainnya menuju titik sasaran dengan menggunakan Diver Propulsion Device atau DPD. Mereka yang berhasil menyusup naik ke anjungan minyak kemudian beraksi. Berhasil menguasai dek atau geladak utama, tim pasukan bantuan pun berdatangan. Mereka kemudian berkumpul dan menerima arahan dari Arman terkait pembagian tim, peran dan tugas masing-masing serta titik-titik area yang akan mereka lalui untuk menyelamatkan sandera. Lalu setelah itu mereka pun beraksi.
fear to me. We are Royal Mission Navy. We are here to save you guys. Tim Pascal akhirnya berhasil menyelamatkan para sandera yang disekap di berbagai ruang terpisah. Namun Arman tidak menemukan Lily. Lalu salah satu sandera mengatakan Lily dibawa pergi oleh Jeb. Arman dan satu rekannya pun kemudian bergerak untuk mencari Lily. Namun pencarian mereka tidak mudah. Dari salah satu ruangan, minigun yang diremote oleh Jeb melukai rekan Arman. Arman kemudian mengejar Jeb dan akhirnya bertemu dengan Lily dengan kondisi terikat dengan peledak C4 di tubuhnya. Lalu tidak lama kemudian Jeb pun muncul. Mereka berdua lalu bertarung duel jarak dekat. Sekarang kau letak senjata kau. Di tempat terpisah, Rudy dan satu rekannya mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan perahu dan berencana menyeberangi perairan Filipina. Namun tim Pascal tidak tinggal diam. Dengan menggunakan but tempur, mereka kemudian mengejar Rudy. Semua sandera akhirnya berhasil diselamatkan. Bersama dengan tim Pascal, mereka kembali ke pangkalan TLDM. Setibanya di sana, korban yang terluka segera ditangani oleh tim medis. Ibu Arman akhirnya memahami pengorbanan putranya, mengakuinya dan meminta maaf, mengatakan bahwa ayahnya akan bangga jika dia masih hidup. Di akhir film, dalam sebuah upacara, Arman dan timnya dianugerahi penghargaan oleh Panglima atas keberanian dan keberhasilan mereka. Kemudian Panglima mengajak Arman ke situs peringatan di mana nama ayahnya terukir di situ. Panglima mengungkapkan bahwa ayah Arman pernah mengabdi di bawahnya dan diberitahu bahwa tugas ayahnya adalah panggilan dari Tuhan, di mana hal itu akan menjadi dosa jika tidak dilaksanakan. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya. See you!